mana-mana. Kan tadi jelas tuh. Tentang Matius 4 nomor 6, Yesus itu dalam lindungan Tuhan. Sebagaimana tertulis di Mazmur 91. Oke? Dia dalam lindungan Tuhan. Ketika dia menghadapi sebuah ancaman yang serius, Tuhan akan mengutus malaikatnya. Itu akan menyelamatkan. Nah, contoh ketika dia berdoa di Taman Getsemani tadi. Di Lukas 22, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Lalu ayat berikutnya dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Pertanyaan saya, ini malaikat berdasarkan nubuatan Yesus di dalam Mazmur tadi, tujuannya untuk menyelamatkan Yesus atau mendorong Yesus agar disalib? Coba. Tolong jawab. Tadi kan dalam nubuatan, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya agar menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ketika akan terjadi penyaliban, Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya. Nah, malaikat datang kepada Yesus, tujuannya menyelamatkan Yesus atau membiarkan Yesus mati di atas kayu salib? Memang tujuannya untuk mati di kayu salib. Berarti bukan menyelamatkan Yesus. Berarti salah Anda. Oke, karena begini. Coba perhatikan apa? Ya, kita perhatikan. Sebentar, jangan dulu potong. Apa 3 kali, 4 kali Yesus berkata bahwa dia akan serahkan kepada manusia. Coba iya, lihat, akan diserahkan. Iya. Sebentar, Matius 26. Ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Memang Yesus menubuatkan dirinya untuk disalibkan. Ya, anak manusia betul. Akan ada yang diserahkan, akan ada yang disalibkan. Nah, sekarang kita lihat kepada pengajaran Yesus dan nubuatan-nubuatannya. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya menghampiri Yesus, tujuannya mau menyelamatkan Yesus atau mau mencelakakan Yesus? Jawab. Begini, sebentar ya. Jadi begini. Kok jadi begini? Iya, sebentar. Coba lihat, perhatikan. Dijawab, kenapa jadi ragu, hei? Sebentar, jangan dipotong. Kalian langsung main mot. Jangan dulu. Siapa yang motong deh? Jangan dulu. Maksud saya jangan bersuara, itu maksud saya. Karena langsung pecah konsentrasi saya. Matius 20, lihat Matius 20 ayat 17. Ya. Ketika itu yang tadi yang keempat kali, yang ini yang ketiga kali. Matius 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan serahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan jatuhi hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Ia disalibkan. Memang untuk ini dia tujuan disalibkan. Memang untuk ini Yesus datang. Itu maksud saya. Jadi malaikat tadi datang ketika Yesus ketakutan. Malaikat itu, Yesus, kamu udah, pokoknya siap-siap buat disalib gitu. Untuk menguatkan dia menjalani penderitaan. Betul itu. Ini gimana nih? Yang ada, kan ada tuh tertulis, jangankan sampai dia itu celaka, jangankan sampai dipaku tangannya, jangankan sampai ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Itu kan nubuatannya. Anda setuju nggak sih kalau Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan? Anda setuju nggak kalau Yesus itu dilindungi oleh Tuhan? Anda setuju nggak? Saya tanya. Itulah apa yang dimaksud dengan Petrus. Sebentar ya. Enggak. Berdasarkan nubuatan tentang Yesus, kalau Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan, Anda setuju nggak? Sebentar. Itulah yang dimaksud. Sebentar. Saya jawab itu dengan ayat Alkitab. Sebentar ya. Sebentar. Saya jawab itu. Ini jawabannya. Sebentar. Jangan dulu potong. Jangan dulu itu.
Ah, ini, sebentar, ini jawabannya. Dari tadi saya diam. Ya, ini. Nah, baru nemu. Ini jawabannya. Matius 16. Orang dari tadi saya udah diam lu, sebentar mulu, cepet. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Ini jawabanmu atas pertanyaanmu barusan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu jawabannya. Artinya memang Yesus harus sebentar menjalani kalau gitu salib. Oh, jadi Yesus disalib itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Kan saya udah bilang tadi. Enggak, jadi kesimpulannya Yesus disalib itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Rencana Bapa dan rencana Yesus. Nah, terus kenapa yang mengeksekusi di situ adalah iblis? Kan tertulis, aku yang memilih ke-12 muridku, salah satunya itu adalah iblis. Di mana yang salah satunya adalah iblis yang berusaha menyerahkan Yesus agar Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman. Kan iblis berawal dari merasuki Yudas, memberitahukan keberadaan Yesus sehingga menyebabkan Yesus ditangkap. Ini gimana Anda ini? Emang, jadi yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib itu Tuhan atau iblis? Kan saya udah bilang, Yesus sendiri sudah, sebentar. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia harus menjalani jalan salib. Yesus sendiri sudah sebentar ya. Sebentar. Teman-teman di tab layar ya, biar kuat ya komalnya ya. Jangan lupa lopornya juga digas ya. Posting ulang dan di-share. Sebentar ya Pak, saya ke teman-teman dulu ya. Ayo teman-teman digaspol dulu tab layarnya ya, biar komalnya kuat ya. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu, sebentar Pak. Sebentar, santai Pak. Ayo teman-teman digaspol dulu sampai 100k dulu ya. Nah sekarang silakan Pak. Jadi Anda ini, Bang Jospen, ya memang saya paham, Anda punya iman mengharuskan Yesus itu mati di atas kayu salib. Karena itu menjadi standar iman Anda. Percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka Anda mengimani di situ menembus dosa orang-orang Kristen. Itu memang standar iman Anda, saya paham di situ. Tapi kita lihat kepada ajaran yang tertulis dari nubuatan. Tadi sudah dijelaskan tuh. Iblis saja tahu bahwa Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Yesus ketakutan, yang berkeringat bercucuran seperti darah menetes ke tanah, dia berdoa kepada Tuhan di ujian yang terakhirnya. Di Taman Getsemani dia bersembunyi. Itu dia berdoa kepada Tuhan. Logikanya kalau Yesus mau disalib, ngapain pergi bersembunyi ke Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan? Kenapa nggak disamperin aja itu tentara Romawi? Nah, persembunyian Yesus diberitahu oleh Yudas yang dirasuki iblis. Sehingga Yudas bersama imam kepala orang-orang Yahudi dan tentara Romawi datang menghampiri Yesus. Nah, ketika Yesus berdoa ketakutan di Taman Getsemani, malaikat datang. Berdasarkan nubuatan, malaikatnya itu akan menyelamatkan Yesus. Supaya Yesus tidak sampai terantuk oleh batu. Itu nubuatannya. Kalau malaikat datang memberi kekuatan, Yesus kamu harus kuat, kamu harus tegar, kamu mau disalib, itu nggak ada kayak gitu. Berarti menyalahi sebuah nubuatan yang tertulis. Itu menyalahi. Kayak mana Bapak ini kok jadi merubah-rubah? Sebentar, sudah saya jawab ya, saya jawab. Tunggu. Saya tungguin, Pak, saya tungguin. Udah nggak bersuara? Oke, perhatikan. Matius 16 ayat 21 itu pemberitahuan pertama. Matius kemudian Matius 17 ayat 22 mengulangi lagi apa ini, perhatikan apa kok jadi diam? Untuk pemberitahuan kedua.
Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ini untuk kedua kalinya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka murid-muridnya itu pun sedih sekali. Terus di Matius 20 ayat 17, itu pemberitahuan ketiga. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 murid-muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ada 4 kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati dan dibangkit pada hari ketiga. Memang ada yang akan disalibkan, itu ada. Memang yang mau disalib itu ada, tahu, ada. Dan bahkan yang disalib itu dinamai Yesus. Makanya tadi sebenarnya ketika malaikat itu datang, itu tujuannya mau menyelamatkan Yesus. Jelas loh tadi. Jangankan Yesus itu sampai dihinakan begitu hinanya, diolok-olok, jangankan dia sampai dipaku tangan, terpaku batu saja Tuhan tidak rela. Nah, kalau sudah dia diselamatkan, maka di siang ada yang diadili, ada yang dihukum, ada yang disalib. Betul. Contoh, ketika terjadi persidangan ya, saya bacakan dalilnya. Nanti Anda di sini bantu jawab. Saya bukakan datanya ya. Anda tolong bantu jawab di sini. Ini persidangan, ini Yesus ketika disidang. Yesus ya, kan ini nanti ada Yesus yang lain. Dalam persidangan ini, di sini dikatakan ini, Yesus berkata, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa? Saya udah pernah terangkan itu kemarin tentang arti kata sekarang ya. Halo. Ya halo. Ya halo. Halo. Dijawab Pak, lain ngahulang, dijawab. Ya saya jawab, tapi tunggu sekarang lagi cari data aku. Siap, ditunggu 2 tahun. Siap Kang Ustadz Alif, ditunggu 2 tahun. Bentar, lagi ada Nisa di sini, ntar. Sambil menunggu jawaban. Lama kali aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. Itu artinya memang Yesus akan mulai dari saat itu, mulai dari sejak proses penyalipan itu, kita akan melihat Yesus akan duduk sebelah kanan Bapa. Coba dengerin Bang. Iya, tadi sudah kita bahas ya, sebentar pelan-pelan. Jangan meloncat tiba-tiba pembahasannya atau bunyinya kayak gini. Saya tidak, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak nampilkan data lagi karena jaringan yang nggak kuat jadi nge-lag. Gini, tadi kan sudah dibahas tuh, ketika Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, maka Tuhan mengutus malaikatnya memberikan kekuatan. Berarti terindikasi Yesus diselamatkan. Lalu siapa yang ditangkap? Maka oknum lain, karena Yesus sudah diselamatkan oleh Tuhan. Contoh ketika di pengadilan, di persidangan ini, ketika dia mengatakan, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa di situ siapa?
Yesus, memang Yesus akan duduk sebelah Oke, kanan. Yesus. Nah, yang berkata ketika di sidang itu siapa? Memang Yesus dirinya sendiri mengatakan itu. Loh, jadi ada dua kan Yesusnya? Oh bukan. Kalau kalian Saya ulangi pelan-pelan. Kan tadi datang malaikat memberikan kekuatan menyelamatkan Yesus, oke? Nah, lalu yang di sidang ini berkata, anak manusia, berarti anak manusia yang bernama Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kata siapa? Kata orang yang lagi di sidang. Oke? Berarti sudah ada yang terangkat ke langit. Saya tanya, yang di sidang itu siapa? begini, itu ada nubuatan tentang dirinya. Kok Kalian nubuatan memang nggak tentang percaya, memang dirinya? khawatirnya. Itu Peristiwa terjadi, bukan nubuatan, peristiwanya sudah terjadi. Saya tanya kembali lagi pelan-pelan Abang Jospen, yang sudah terangkat ke langit di situ siapa? begini, setelah penyalipan, sebelum penyaliban. sebentar, setelah penyalipan dia akan naik. Jadi mulai sekarang itu artinya proses itulah yang harus Itu dijalani. sebelum penyaliban. Proses itulah yang harus dijalani. Itu yang menjadi masalah. Saya tanya, ketika di sidang sudah disalib atau belum? Ketika apa? Ketika terjadi pengadilan persidangan di situ sudah ada penyaliban atau belum? Belum, tapi iya. Belum. Ketika terjadi persidangan di situ, Yesus sudah di mana? Ketika dalam persidangan dia ada di situ. Yang sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa siapa? Pada saat itu, itulah proses yang harus dijalani. Perhatikan. Saya tanya, yang sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa siapa? Gini, cara menjawab itu